Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih pada kesempatan ini kami kembali diizinkan untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan memberkati firman Allah. Kuduskan, layakkan kami untuk dengar firman. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang pentingnya membangun sebuah harapan. Saya akan bacakan bagi saudara dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pentingnya membangun sebuah harapan. Mengapa membangun harapan itu sangat penting? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika seseorang itu kehilangan harapan, maka dia kehilangan masa depan. Orang yang tidak memiliki harapan lagi, dia tidak akan berpikir tentang masa depannya. Orang yang kehilangan harapan, dia tidak memiliki kegairahan hidup. Tidak ada kegairahan hidup dalam hidupnya. Dia kehilangan semangat dalam hidupnya. Dia kehilangan optimisme hidupnya. Dan kehilangan kreativitas. Berarti harapan itu sangat penting untuk dibangun. Karena ketika kita membangun harapan, maka hidup kita akan bergairah. Ketika kita membangun harapan, maka kita optimis. Ketika kita membangun harapan, maka kita berpikir tentang masa depan. Dan ketika kita membangun harapan, kita memiliki kreativitas hidup. Abraham dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dia tahu benar bahwa membangun harapan itu sangat penting. Membangun harapan tidak melulu menjadi milik anak muda. Membangun harapan tidak melulu menjadi milik anak-anak muda saja. Tetapi membangun harapan itu bisa menjadi milik siapa saja. Artinya harapan tidak dibatasi oleh usia, harapan tidak bisa dibatasi oleh situasi, harapan tidak bisa dibatasi oleh keadaan kita. Abraham usia 100 tahun, Sarah rahimnya tertutup, tetapi dia tidak membatasi dirinya untuk tetap berharap. Itu berarti Abraham selalu membangun harapannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adakah yang salah ketika kita membangun harapan? Apakah membangun harapan itu penting? Saya katakan membangun harapan tidak ada yang salah. Dan membangun harapan juga sangat penting bagi kita. Sebab hanya orang yang selalu membangun harapannya, dialah yang berpikir tentang masa depan. Orang yang membangun harapannya, dia merasa hidupnya sangat diwarnai dengan kegairahan hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau begitu bagaimana kita membangun
harapan. Harapan itu harus dibangun. Ada 3 bagian penting yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita membangun harapan. Di dalam kebenaran ini kita lihat, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa ayat ini bilang sekalipun tidak ada dasar? Kenapa? Karena di sisi lain Abraham berusia 100 tahun. Di sisi lain rahim Sarah sudah tertutup. Artinya 2 hal ini diperhadapkan kepada Abraham. Dia dari sisi usia, dari sisi rahim tertutup. Berarti kalau dari kebenaran ini tidak ada dasar untuk berharap, maka kalau bagi orang-orang tertentu, maka orang akan memilih, ya udah, kita tidak perlu lagi berharap karena memang kita sedang diperhadapkan 2 hal tadi. Tetapi Abraham berbeda. Sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga. Artinya ayat ini menjelaskan Abraham bersedia berhadapan dengan ketidakmungkinan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang benar hidup ini ada mungkinnya, ada ketidakmungkinannya. Tetapi kita harus tahu bahwa ketidakmungkinan jangan dijadikan monster dalam hidup kita. Jangan gara-gara ketidakmungkinan maka kita kehilangan optimisme hidup. Ketika kita berhadapan dengan ketidakmungkinan, kita berhadapan dengan kehilangan harapan. Ketika kita berhadapan dengan ketidakmungkinan, kita kehilangan optimisme dan gairah hidup. Justru seharusnya kita lihat ketidakmungkinan itu bukan monster, tetapi ketidakmungkinan itu harus digairahkan, harus dikalahkan dengan optimisme hidup. Semua tokoh-tokoh ilmuwan ini sudah mengalahkan ketidakmungkinan. Dulu orang berpikir tidak mungkin ada lampu, tetapi ada seseorang yang bisa mengalahkan ketidakmungkinan. Dulu kita berpikir tidak mungkin kita bisa berkomunikasi face to face melalui smartphone. Tetapi ada banyak orang yang berpikir, ada orang-orang hebat yang berpikir untuk mengalahkan ketidakmungkinan. Sehingga sampai saat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa berinteraksi face to face. Walaupun orang itu ada di Amerika, walaupun orang itu ada di Brasil, walaupun orang itu ada di Sulawesi, ada di Sumatera Utara, kita bisa face to face. Bahkan sekarang kita bisa khotbah-khotbah kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa didengar seluruh umat di dunia ini. Artinya ada orang-orang tertentu yang sudah mengalahkan ketidakmungkinan. Saudara yang kekasih, hidup ini ada mungkin, ada yang tidak mungkin. Ada bagian di dalam hidup kita yang harus kita berpikir sama seperti Abraham berpikir. Dia harus membangun harapan. Salah satu dia bangun harapannya, dia bersedia berhadapan dengan ketidakmungkinan, dan ketidakmungkinan itu harus dikalahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketidakmungkinan itu melumpuhkan optimisme hidup. Allah berikan kita optimis dalam hidup ini. Allah sejak awal Allah sudah memberikan kepada kita, mulai dari kitab Kejadian kita lihat Allah berikan kepada Adam, bisa memberikan nama kepada seluruh binatang, kepada seluruh tumbuhan. Allah sudah tanamkan kepada Adam dan Hawa, kepada Adam untuk bisa hidup ini dengan optimis. Allah sudah berikan itu mandat kepada manusia, untuk manusia bisa mengalahkan ketidakmungkinan, untuk manusia bisa memiliki optimisme hidup. Itu Allah sudah berikan kepada kita. Tetapi ketika kita membiarkan ketidakmungkinan itu memberangus hidup kita, maka kita kehilangan optimisme hidup. Padahal Allah berikan optimis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang perempuan yang
yang 12 tahun pendarahan. Dia tahu dirinya lemah. Dan dia diperhadapkan dengan banyak orang. Tetapi dia ada sebuah imajinasi yang ada di dalam mindsetnya. Asal ku jamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Tetapi untuk menjamah jubah daripada Yesus, dia berhadapan dengan ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan yang dihadapi adalah dirinya sendiri yang sudah lemah karena 12 tahun pendarahan. Ketidakmungkinan yang diperhadapkan adalah dia berhadapan dengan banyak orang. Dan ketidakmungkinan yang dia perhadapkan karena tradisi Yahudi, agama Yahudi yang melarang perempuan pendarahan untuk keluar. Tetapi dia punya keberanian mengalahkan ketidakmungkinan. Apa yang ada di dalam imajinasinya, dia wujud nyatakan dengan sebuah tindakan untuk membangun sebuah harapan. Dan waktu dia membangun sebuah harapan, dia bisa menyentuh jubah Yesus, maka terjadi sesuatu. Apakah mujizat itu terjadi? Apakah kesembuhan itu terjadi hanya pada saat menjamah? Tapi saya ingin sampaikan, mujizat itu terjadi pada saat dia tahu di dalam imajinasinya dia sedang berhadapan ketidakmungkinan. Dan waktu dia berhadapan dengan ketidakmungkinan, ada satu pemikiran yang dia munculkan, asal saja ku jamah. Inilah yang membuat dia bisa mengalahkan ketidakmungkinan. Sampai dia bisa touch Tuhan. Saudara dan saya adalah produk mengalahkan ketidakmungkinan. Keberhasilan saudara saat ini, kalau kita melihat latar belakang kita dulu, kita mengalahkan ketidakmungkinan, step by step. Orang menilai perform kita, kamu tidak mungkin menjadi orang hebat. Tetapi kita terus melangkah. Melangkah dari tangga pertama sampai tangga kedua, sampai tangga ketiga. Kita berani mengalahkan ketidakmungkinan. Dan sampai saat ini, engkau dan saya yang berdiri, yang ada di rumah, engkau sudah mengalahkan ketidakmungkinan. Jadi, membangun harapan, Anda harus siap. Saya dan saudara harus siap. Kalahkan ketidakmungkinan. Karena Allah sudah berikan optimisme hidup dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana membangun harapan? Allah berikan kita iman. Alkitab bilang imannya tidak menjadi lemah. Allah berikan iman kepada Abraham. Sejak Abraham diberikan janji oleh Allah, imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun Sarah tertutup rahimnya, usianya sudah 100 tahun. Dari dirinya sendiri, dia sadar diri bahwa kondisinya sudah lemah. Dan dari Sarah dia tahu tidak mungkin. Tetapi yang menjadi persoalan, imannya tidak menjadi lemah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, penting kita menjaga intensitas iman dalam diri kita. Karena apa? Karena kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang dari luar, dan juga kita berhadapan dengan sesuatu yang ada di dalam. Abraham yang di dalam adalah fisiknya. Yang dari luar dia tahu Sarah sudah tertutup rahimnya. Tetapi keadaan dari luar maupun keadaan dari dalam diri kita jangan sampai mengintervensi iman kita. Intensitas iman kita perlu kita jaga dengan baik dari waktu ke waktu. Supaya apa? Jangan sampai kalau kita kehilangan, kalau kita intensitas iman kita menurun, intensitas kita mengalami degradasi, maka otomatis kita akan kehilangan harapan, otomatis kita akan sulit membangun harapan dalam hidup ini. Jadi intensitas harapan, intensitas iman harus dibangun. Iman tidak boleh dibiarkan mengalami penurunan intensitasnya. Iman harus dijaga agar tidak mengalami degradasi. Mengapa? Karena iman adalah kebutuhan bagi kita untuk membangun sebuah harapan.
Anda ingin punya harapan tanpa punya iman. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Abraham, dia punya iman. Tubuhnya lemah, istrinya tertutup, tapi imannya tidak menjadi lemah. Artinya sejak Allah berikan perjanjian kepada dia, imannya tidak lemah. Walaupun tubuhnya lemah, walaupun Sarah sudah tertutup, tapi imannya tidak lemah. Berarti Abraham menjaga intensitas iman. Iman adalah sebuah kebutuhan bagi kita untuk membangun harapan. Bukan sekedar optimisme hidup, tetapi iman memberikan kita menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk membangun harapan. Apa harapan kita? Saya dan saudara pasti punya harapan pada saat ini. Dalam pandemi yang mau memasuki 4 bulan ini. Anda dan saya pasti punya harapan. Aduh, apa harapan yang harus saya utarakan ini? Nah, saudara, harapan itu bisa terbangun ketika kita beriman. Kita jaga iman kita dengan baik. Orang yang mengalami degradasi iman, maka dia pasti kehilangan harapan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita perlu membangun iman. Melalui apa? Mendengar firman Allah. Melalui apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Percaya kepada Dia. Melalui apa? Membaca firman Allah. Dalam pada kondisi pandemi ini, kita diperhadapkan seperti itu. Iman, apakah iman saudara dan saya menjadi lemah ketika menghadapi pandemi ini? Ada bedanya antara kita dengan Abraham. Abraham diperhadapkan dengan usianya dan diperhadapkan dengan keadaan Sarah. Kita berbeda pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan wabah. Apakah Abraham dengan kita pada saat ini tidak punya masalah? Sama-sama punya masalah. Abraham usia 100 tahun, Sarah tertutup rahimnya. Kita punya keadaan yang sehat, tetapi tidak bisa beraktivitas sedemikian rupa disebabkan karena pandemi ini. Apakah kita harus berhenti beriman kepada Allah? Apakah kita harus iman kita menjadi lemah hanya keadaan seperti ini? Ketika iman kita mengalami degradasi, saya pastikan saudara pasti kehilangan harapan. Saudara yang dikasihi dengan Tuhan, jadi bagaimana kita membangun iman? Pertama, kita harus berani mengalahkan ketidakmungkinan. Yang kedua, kita perlu jaga intensitas iman kita agar jangan sampai mengalami degradasi. Walaupun usia kita sudah lemah, sudah tua, tetapi jangan sampai iman kita lemah. Walaupun kondisi di luar memungkinkan untuk tidak mungkin, tapi jangan sampai membuat iman kita lemah. Tetap kita jaga iman ini, tetap kita pelihara iman ini, supaya kita tetap memiliki harapan. Sebab hanya orang yang punya iman, dialah yang memiliki harapan. Yang ketiga, bagaimana kita membangun harapan? Alkitab berkata, ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Allah berjanji kepada Abraham. Yang Abraham pegang bukan janjinya, tetapi yang dia pegang adalah siapa yang berjanji. Dia tahu yang
berjanji itu di dalam Alkitab dijelaskan. Di sana di dalam ayat 21 dia katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi dia pegang siapa yang berjanji. Jadi pertama kita lihat kita siap mengalahkan ketidakmungkinan. Jangan biarkan iman kita mengalami degradasi. Dan ketiga, kita perlu mengenal benar siapa yang berjanji kepada kita. Kita tahu benar bahwa yang berjanji ini bisa melaksanakannya. Kita tahu yang berjanji ini berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau berjanji bisa melaksanakan, bisa tidak melaksanakan. Bisa manusia berjanji dia kalah dengan apa yang dia janjikan, sehingga dia tidak bisa mengimplementasikan. Tetapi Abraham tahu benar yang berjanji itu Allah, maka dia tahu benar Allah bisa berkuasa. Allah berkuasa terhadap apa yang dia janjikan, dan Allah berkuasa untuk melaksanakan. Itu poin pentingnya. Manusia seringkali terinabobokan dengan janjinya. Misalnya, saya akan kasih kamu mobil. Dia terinabobonya dengan mobilnya. Dia tidak terinabobo dengan, dia tidak tahu, dia tidak lihat siapa yang berjanjinya. Yang dia pikirkan mobil. Tapi kalau dia bilang gini, yang janji Tuhan pasti. Jadi bukan apa yang dijanjikannya, tetapi siapa yang menjanjikannya. Sangat penting. Itu yang membuat firman Allah berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sekalipun Alkitab bilang, tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Jadi ada sebuah intervensi dalam dirinya untuk memungkinkan Abraham tidak mempercayai siapa yang berjanji. Itu intervensi di dalam dirinya secara internal. Tetapi dia memperkuat ini, dia tahu siapa yang berjanji. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk membangun harapan yang ketiga kita harus tahu bahwa ketika kita dijanjikan oleh Allah, kita tahu benar bahwa yang berjanji itu adalah Allah, dan Allah tidak mungkin tidak bisa melaksanakannya karena Dia berkuasa terhadap janjinya sendiri. Saudara, penting bagi kita mengerti ini. Jadi harapan itu harus dibangun. Sebab ketika kita kehilangan harapan, kita kehilangan gairah hidup. Ketika kita kehilangan harapan, kita kehilangan masa depan. Ketika kita kehilangan harapan, kita kehilangan optimisme. Ketika kita kehilangan harapan, kita kehilangan kreativitas. Harapan perlu dibangun. Bagaimana membangunnya? Siapkan diri Anda untuk mengalahkan ketidakmungkinan. Setiap saat kita diperhadapkan dengan ketidakmungkinan. Jangan jadikan ketidakmungkinan itu monster. Sebab ketika kita menjadikan ketidakmungkinan itu monster, dia akan melumpuhkan optimisme hidup kita. Kita harus siap mengalahkan ketidakmungkinan. Yang kedua, walaupun tubuh kita menjadi lemah, dari internal dan dari eksternal, semuanya menyerang kita untuk tidak mungkin. Tetapi jangan sampai iman kita mengalami degradasi. Intensitas iman perlu dijaga dari waktu ke waktu, supaya tidak mengalami degradasi. Sebab imanlah yang membawa kita untuk memiliki harapan. Yang ketiga, kita belajar bagaimana kita membangun iman, membangun harapan. Kita harus tahu bahwa yang berjanji itu adalah Allah. Kalau Allah yang berjanji, Dia berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Kita jangan fokus kepada janjinya, tetapi kita harus fokus kepada siapa yang berjanjinya. Itu yang harus kita bangun. Kita harus membangun hubungan dengan siapa yang berjanjinya.
Sebab ketika kita membangun hubungan kepada siapa yang berjanjinya, dan kita percaya yang berjanji itu pasti melaksanakannya, saudara yang dikasih, pasti saudara dan saya memiliki harapan. Kalau begitu, dalam perenungan firman Allah ada dua kesimpulan yang perlu kita bangun. Pertama, kita perlu bangun harapan. Jangan sampai engkau dan saya kehilangan harapan. Karena ketika kita memiliki dampak, kita punya harapan, maka kita punya masa depan. Maka kita memiliki gairah hidup, kita ada optimisme hidup, dan kita punya kreativitas hidup. Bagaimana kita membangun harapan? Siapkan diri Anda untuk mengalahkan ketidakmungkinan. Jaga imanmu, jangan sampai mengalami degradasi, dan tetap percaya kepada yang berjanji itu. Biarlah firman Allah membantu kita untuk mengerti bahwa pentingnya sebuah harapan, apalagi pada saat pandemi ini. Anda dan saya jangan sampai kehilangan harapan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan firman Allah pada kesempatan ini. Jemaat Tuhan yang kehilangan harapan, Tuhan kembali ingatkan melalui firman Allah ini, supaya mereka membangun harapannya. Tuhan berkati kalau ada mereka yang lemah, berikan kekuatan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan angkat tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, dan biarlah engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Gideon Pembahas menyampaikan kepada saudara-saudara, penting bagi kita untuk tetap membangun harapan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.